satu kata, Al-Quran dan Ahlul Bait adalah titik kumpul untuk i'tisam dan untuk agar umat tidak bertafarruq, tidak terpecah belah. Pegangannya adalah Al-Quran dan Ahlul Bait. Dan karena itu dalam hadis sakolain yang diterima oleh masyarakat Islam secara umum, Sunni dan Syiah, kalau ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Nah, dari sini saya akan masuk pada sebuah pembahasan yang menceritakan tentang pengalaman seseorang menjadi Syiah. Tapi pengalamannya menarik, pengalamannya yang layak untuk kita bagi, layak untuk kita bahas, layak untuk kita kaji bersama. Pengalaman dari seorang intelektual. Sekarang ini namanya cukup populer. Namanya cukup menjadi trending topik dalam urusan sunnah dan Syiah. Ketika orang ini dari pribadi yang Sunni, kemudian dia istabsar wa tasyayya, kemudian bahkan dia ini bukan hanya menjadi seorang mustafsir biasa, tapi menjadi seorang mustafsir yang alamah. Bahkan dia dijadikan rujukan bahkan oleh orang Syiah sendiri. Pendapat-pendapatnya didengar, analisa-analisanya diperhitungkan, dan dia layak untuk disebut intelektual di masa sekarang ini. Saya tidak sebut namanya dulu ya, tapi saya akan masuk dalam kontennya. Konten ketika dia ditanya mengapa Anda akhirnya menjadi Syiah. Ketika dia ditanya, dia kemudian bercerita. Mungkin dalam dia menjawab pertanyaan mengapa saya menjadi Syiah, itu durasinya sekitar 15 menit lah, kurang lebih segitu. Tapi jawaban yang dia berikan ini menurut saya layak untuk kita bahas, ya, dan layak untuk kita share, dan ini bisa kita tularkan kepada yang lain. Ketika dia ditanya, mengapa Anda akhirnya memilih madhab Syiah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, mengapa? Dia menjawab bahwa ada cerita di balik ini. Ceritanya, kata dia, dulu kita itu belajar bersama-sama, dan guru saya itu orang yang selalu mengajak kita untuk berpikir. Dalam salah satu pertemuan, guru saya itu berbicara tentang al-fitnah al-kubro dalam Islam, fitnah besar dalam Islam. Ya, kalau Anda baca sejarah Islam, fitnah kubro itu adalah cerita tentang pembunuhan Khalifah Utsman, yang kemudian melahirkan al-hurub bainal muslimin. Ya, ada perang Jamal, ada perang Siffin, ya. Ada perang Nahrawan, perang Jamal dan Siffin itu korbannya puluhan ribu jiwa. Dan puluhan ribu jiwa itu jangan dibandingkan dengan sekarang loh ya. Puluhan ribu jiwa di zaman itu terbunuhnya dengan senjata-senjata manual. Jadi lebih dahsyat itu. Ini genosida yang dilakukan oleh Israel 9 bulan ini dengan berbagai macam alat perang yang canggih. Itu sampai sekarang korbannya masih banyakan korban yang terjadi di perang Siffin. Padahal di perang Siffin senjatanya manual. Ya tidak keluar dari panah, tombak, pedang, belati dan lain sebagainya. Tapi perang zaman itu korbannya, kalau dalam perang Siffin namanya, jumlah yang paling sedikit dalam sejarah itu disebut 80.000 jiwa. Kita belum bicara Jamal loh ya.
Tapi Siffin 80.000 jiwa dengan alat perang yang masih manual pada saat itu. Karena itu kemudian, dan perang-perang itu penyebabnya adalah efek dari terbunuhnya Khalifah Utsman. Akibat dari terbunuhnya Khalifah Utsman yang kemudian disebut dengan Al-Fitnah Al-Kubra, dan layak disebut sebagai Al-Fitnah Al-Kubra kalau kemudian hanya dalam beberapa tahun dari masa wafatnya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam umat Islam bisa terjerumus atau jatuh dalam perang saudara dengan korban yang sedemikian banyak. Kemudian guru saya itu ketika menceritakan tentang Al-Fitnah Al-Kubra ini, ya, dan perang-perang di antara umat Islam, kemudian dia memberikan pertanyaan, man yatahammal hadhihi dima allati sufikat? Siapa yang bertanggung jawab atas darah-darah yang tertumpah ini? Bukan darah yang sedikit loh ya, puluhan ribu jiwa. Dan masa mereka itu belum lama dari Rasulullah. Insya Allah itu lorong-lorong Madinah itu masih menyemburkan aroma wangi dari tubuh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang masih hafal jalan mana saja yang biasa dilalui oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada orang-orang yang masih pernah berjumpa dengan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini terjadi sebelum tahun 40 Hijriah. Sebelumnya Maktal Utsman itu sebelumnya. Kembali ke guru tadi ya. Kata orang yang akhirnya menjadi Syi'i ini, guru saya itu bertanya, siapa yang bertanggung jawab? Maksudnya faktor utama itu apa? Kok sampai umat Islam itu jatuh dalam perang saudara yang sedemikian tragis? Apa penyebabnya? Faktornya apa? Pernahkah kalian memberikan jawaban untuk permasalahan besar ini? Ini kan karena kita mahasiswa, kemudian masing-masing kita memberikan jawaban karena kita masing-masing juga baca sejarah. Sebagian dari kita ada yang mengatakan, oh, sepertinya ini konspirasi orang-orang Yahudi yang memang mengadu domba umat Islam, al-Yahud. Ya, humul ladina farraqu al-muslimin, sehingga mereka jatuh dalam perang saudara. Menyalahkan orang-orang Yahudi. Yang lain mengatakan, enggak, bukan Yahudi, al-munafiqun. Karena di dalam umat Islam itu ada orang munafiknya. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu alan nifaq idza ja'akal munafiqun. Jadi orang munafik yang kerja siang malam sehingga terjadilah perpecahan di antara umat Islam sampai perang saudara. Ada yang ngomong al-musyrikun karena semua orang ini masuk Islamnya tidak benar-benar. Ada yang masih musyrik. Nah, orang-orang musyrik itu yang kemudian juga bekerja sama dengan munafik untuk kemudian menciptakan perang saudara di antara muslimin. Masing-masing berikan jawaban, kemudian kata gurunya, saya punya jawaban lain. Ya, kata gurunya, saya punya jawaban lain. Apa jawaban lain itu? Kata gurunya ini mengajak untuk berpikir loh ya. Jadi jawaban gurunya ini jawaban untuk mengajak mereka berpikir. Dalam hemat saya, kata gurunya, sepertinya yang salah adalah Rasulullah. Terperanjat semua orang-orang. Beraninya. Yang salah adalah Rasulullah. Sebagian dari murid-murid itu berkata, oh ini tajarru ala Rasul. Ini Anda kurang ajar ini sama Rasulullah. Kok bisa Anda menuduhkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya peperangan di antara muslimin adalah Rasul itu sendiri? Bukankah Rasul itu maksum? Bukankah Rasul itu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha? Dia tidak keliru dalam akidah kita, dalam agama kita. Kalau seandainya Rasul itu keliru, berarti Tuhannya juga ikut keliru. Ya. Idza akhta'a ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi faqad akhta'a Allah. Ada konsekuensinya itu. Ada kaitannya. Terus kemudian sementara kita menolak jawaban si guru ini, kemudian kita ingin tahu, kenapa? Wahai guru, engkau kemudian menuduhkan hal ini kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kata gurunya, fakir ma'i.
Ayo, kalian berpikir denganku. Saya akan mulai dengan pijakan-pijakan yang merupakan fakta sejarah. Saya tidak akan ngibul, saya tidak akan asal ngomong. Kata gurunya, kullul ikhtilafat sababuha ar-ri'asah wal imamah wal khilafah. Ini tarik-menarik mulai dari Saqifah, kemudian peristiwa-peristiwa yang berikutnya sampai akhirnya terbunuhnya Utsman, kemudian antara Imam Ali dan para sahabat yang lain terjadi perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan, kemudian perang antara Muawiyah dan Imam Hasan sampai berakhir dengan perdamaian, kemudian terbantainya Al-Husain. Ini umat semuanya ributnya urusan siapa yang memimpin, siapa yang berkuasa. Kullul ikhtilafat sababuha ar-ri'asah wal khilafah wal imamah. Jadi siapa yang salah? Menurut saya tetap Rasulullah. Kata guru ini, lau anna Rasul, seandainya Rasulullah waddaha, dia menjelaskan, wa bayyana li ummati, ya, dan menerangkan untuk umatnya kira-kira siapa yang menjadi penggantinya, permasalahan beres. Tapi karena Rasul abai meninggalkan umat begitu saja, akhirnya mereka berebut urusan imamah, khilafah, riasah dan lain sebagainya. Kata guru ini, ya, seandainya hal ini sudah dijelaskan oleh Ar-Rasul, siapa penggantinya, siapa al-imam al-muftaradut ta'ah ba'da, maka nasayahsul hadza kullu. Tidak mungkin terjadi semua pertumpahan darah ini, karena umat sudah jelas bahwa setelah engkau ya Rasulullah adalah fulan dan fulan dan fulan. Idza tarakal umma bidunil imamah fahuwal mas'ul. Ini hemat saya, kata guru. Kalau seandainya memang benar-benar dia ini meninggalkan umat, ya, tanpa orang yang ditunjuk, ya, tanpa konsep kepemimpinan yang jelas atau sukses yang jelas pasca beliau, berarti dia yang bertanggung jawab. Masa semua hal dia jelaskan, detail-detail aspek kehidupan manusia dijelaskan, kemudian urusan suksesi kepemimpinan pasca beliau tidak beliau jelaskan, beliau tinggalkan umat begitu saja, sehingga akhirnya umat berebut. Dan dalam perebutan itu mereka akhirnya berseteru, bertikai, berperang, saling menumpahkan darah. Fahuwal mas'ul. Kata orang yang akhirnya menjadi Syiah itu, ana mutahayyir, ana bingung. Karena dua hal ini buat saya berat. Satu sisi saya meyakini ismatur Rasul, Rasul maksum, tidak mungkin keliru. Tidak mungkin Rasul ada sesuatu yang dia tinggalkan, yang tidak dia lakukan. Tapi yang diucapkan sebagai alasan oleh guruku ini fakta. Fakta sejarah yang tidak bisa aku pungkiri. Dan memang dalam keyakinan kami, Rasul meninggalkan umat begitu saja, tanpa menunjuk siapa pemimpin setelahnya, tanpa menunjukkan sistem kepemimpinan yang jelas, sehingga dengan sistem itu umat kemudian memilih pemimpinnya atau penggantinya. Fa'ana mutahayyir, aku bingung. Dan kata gurunya, ini tesisku, ini tesis ini. Saya itu, hemat saya akhirnya, ini masalahnya kenapa Rasul tidak menunjuk? Sementara tesis, ya, tesis. Jadi kalian, aku beri waktu untuk melakukan kajian, telaah, penelitian. Kira-kira nanti apakah kalian tetap sepakat dengan jawabanku atau kalian punya jawaban lain? Kata orang yang akhirnya menjadi Syiah ini, fa'ana abhath, aku mulai membahas, mengkaji, baca-baca. Dia sudah mencari langsung, dia mencari ini masa Rasul membiarkan umat. Dia akhirnya mulai sadar bahwa tidak seharusnya memang Rasul meninggalkan umat ini tanpa konsep pemimpinan yang jelas. Dia cari di Islam itu ada enggak konsep pemimpinan,
Ada anak yang ditunjuk oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ana abhath thumma abhath thumma abhath hatta wasaltu ila hadithin, sehingga aku sampai pada sebuah hadis yang ada di kitab Al-Bukhari. Dan kemudian dia mengatakan bahwa kalau Anda mau bertanya kira-kira apa sebab saya menjadi Syiah, kata dia, Syayya'anil Bukhari. Bukhari lah yang menjadikan aku Syiah. Ya. Atau Ja'alanil Bukhari Rafidiyan. Bukhari lah yang menjadikan aku Syiah. Bagaimana keterangannya? Dia menjelaskan. Ya, supaya agak seger, shollu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahu. Hadisnya saya temukan, artinya dari hadis ini akhirnya saya menyimpulkan ternyata Rasul menunjuk. Ternyata Rasul menunjuk, ya. Hadisnya itu apa? Hadisnya Anda kan pasti lari ke Qadir kan? Enggak, ini bukan Qadir, ini lain ini. Hadisnya lain ini. Ya, agak unik dia menemukan bahwa Rasul itu sudah menunjuk. Hadisnya itu ada di bab atau di kitab Manaqib Ali ibn Abi Thalib alaihissalam. Hadisnya bernama Hadithul Manzilah. Hadis Manzilah cukup terkenal kan? Di Bukhari itu begini redaksi hadis Manzilahnya. Ketika Rasul berkata kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam, "Amatardo antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa." Ali, apakah engkau tidak rela posisimu dengan posisiku itu seperti posisi Harun dengan Musa? Amatardo antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Kata orang yang akhirnya menjadi Syiah itu, kemudian tiba-tiba seperti ada lampu menyala di otakku. Aku menemukan sesuatu. Ya, aku menemukan jawabannya. Begitu hadis ini ada di kitab yang paling sahih dalam literatur kami Ahlus Sunnah, di Sahih Bukhari. Amatardo antakun ya Ali, amatardo antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Bagaimana dia memutuskan bahwa ini adalah penegasan Ar-Rasul tentang siapa pemimpin setelahnya? Aku langsung ke Al-Quran. Karena ini urusannya Musa dan Harun. Dan Musa dan Harun ini adalah dua nabi yang cukup punya popularitas di Al-Quran. Ya. Jadi di antara nabi-nabi yang paling banyak disebut di Al-Quran itu Musa. Ya, jadi nabi selebriti di Al-Quran itu Musa. Bahkan nama Ar-Rasul Muhammad bin Abdullah, walaupun secara kemuliaan beliau jauh melebihi Musa alaihissalam, tapi nama Musa jauh lebih banyak disebut di Al-Quran. Kalau tidak percaya hitung. Ya. Ini gampang ini kata dia. Ini semacam clue dari Ar-Rasul untuk aku memahami siapa sebenarnya Ali bin Abi Thalib ketika Ar-Rasul mengatakan amatardo antakuna minni bimanzilati Haruna bin Musa, dan semuanya ada di Al-Quran. Anda akan kaget dengan penemuan-penemuan beliau ini. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahu. Aku akhirnya menelaah Al-Quran tentang Harun dan Musa. Apa sih hubungan Harun dan Musa di Al-Quran? Kita lihat ayatnya. Di antaranya ada ayat yang begini. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi.
Langsung seperti ada lampu menyala di sini. Ternyata Harun itu wazirnya Musa. Berarti Ali itu wazirnya Rasulullah. Kemudian Harun akhi disebut saudaranya dalam peristiwa ketika Ar-Rasul mengajak umat untuk mengikat tali persaudaraan, yang dijadikan saudara Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Ketemu semuanya. Harun akhi. Yang lebih top ayat berikutnya. Ushdud bihi azri. Kuatkan dengannya punggungku. Musa berdoa kepada Allah, kuatkan punggungku dengan Harun. Dia ini melihat fakta sejarah. Apakah benar Ali adalah tulang punggung Ar-Rasul? Ternyata fakta sejarah mengatakan demikian. Bahwa pahlawan seluruh perang Ar-Rasul, mulai Badar sampai perang yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Adalah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ushdud bi azri. Dia menemukan kebenaran dari doa yang berikut ini. Dan kemudian yang paling top ketika sampai asyrikhu fi amri. Wow, ini sudah pasti, sudah tidak ada keraguan ini. Asyrikhu fi amri. Jadi urusan Musa itu apa? Risalah dan nubuwah. Urusan Rasul itu apa? Risalah dan nubuwah. Ketika Musa meminta agar Harun menjadi syariknya dalam hal ar-risalah wan nubuwah, berarti Ali bin Abi Thalib adalah syarikur Rasul fir risalah. Asyrikhu fi amri. Kemudian saya membaca ayat-ayat lain tentang Musa dan Harun. Saya menemukan ayat lagi. Walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Diulang lagi kata wazir. Aku menemukan ayat lain. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashr. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah wa qala Musa li akhihi Haruna ukhlufni fi qaumi. Disuruh jadi khalifah untuk kaumnya. Sudah jelas. Jadi ketika Rasul ngomong amatardo antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa, kalau orang percaya kepada Ar-Rasul maka dia juga harus percaya kepada Al-Quran. Dan dia tinggal membreakdown ucapan Ar-Rasul dalam ayat-ayat Al-Quran. Dia akan menemukan siapa wazirul Rasul, siapa khalifatul Rasul, siapa syarikur Rasul, siapa azrul Rasul, dan seterusnya. Wa qala Musa li akhi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Aku sudah mendapatkan jawaban. Berarti guruku yang mengatakan bahwa Rasul tidak berwasiat, ternyata Rasul berwasiat. Sudah jelas berwasiat Rasul. Sudah ada isyarat yang jelas dari Ar-Rasul sallallahu alaihi. Bahkan ada penegasan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Nah, kemudian dia membaca dan membaca lagi. Dia melihat apa ada di antara umat Islam ini yang kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib seperti Al-Quran menjadikan Harun untuk Musa. Siapa di antara umat Islam ini yang menjadikan Ali sebagai wazirul Rasul, sebagai khalifatul Rasul, sebagai syarikur Rasul, sebagai azrul Rasul, dan seterusnya? Ternyata saya menemukan cuma satu kelompok. Syiah, Imamiyah, Ithna Asyariyah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Tapi karena pada saat itu aku belum punya cukup buku-buku Syiah Imamiyah ini, akhirnya aku membaca Syiah ini dari buku-buku ahli sunnah. Aku bacalah buku Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, aku baca Al-Milal wan Nihal punya Syahristani dan lain sebagainya.
ketika aku ingin paham tentang Syiah itu apa sih, ternyata ketika aku baca kitab-kitab mereka, aku langsung paham betapa banyak dusta yang mereka lakukan terhadap Syiah. Aku baru tahu betapa keji fitnah dan dusta yang mereka tulis tentang Syiah. Ini padahal orang-orang ilmuwan, sejarawan, kok bisa dia nulis hal-hal yang bahkan tidak bisa dibuktikan, memalukan. Ya, kata orang yang akhirnya menjadi Syiah, ini memalukan kalau seandainya Ibnu Khaldun nulis tentang Syiah seperti itu. Kayak orang tidak ngerti sejarah saja, kayak orang tidak ngerti permasalahan saja. Jadi dia lihat buku-buku sebagian ulama Ahlus Sunnah yang berbicara tentang Syiah dengan tasyni' itu tidak bertanggung jawab dan jauh dari nilai ilmiah. Pada saat itu saya sudah langsung menjadi seorang Syi'i tapi nadhari, belum amaliyah. Tapi saya secara akidah sudah Syi'i. Kata Fulan tadi ini. Ketika artinya tadi kan gurunya, kalau seandainya memang Rasul tidak berwasiat berarti salah Rasul ini. Kalau seandainya umat akhirnya berperang karena urusan imamah, khilafah dan kepemimpinan. Tapi ternyata dia menemukan enggak, Rasul tidak salah, Rasul sudah berwasiat. Ya. Dan kemudian ketika dia menelaah lebih jauh tentang Syiah, ternyata masalah wasiat itu bukti-buktinya banyak, termasuk akhirnya dia ketika sampai pada peristiwa Ghadirhum, man kuntu maula fahadha aliyun maula. Dari situ dia kemudian membuat keputusan tayaqqantu anna Rasul sallallahu alaihi wa alihi qad wassa. Aku sudah punya jawaban untuk guru Gunda. Anda kan katakan Rasul tidak berwasiat. Rasul berwasiat. Rasul sudah berwasiat, jadi bukan salah Rasul. Dalam telaahnya dia juga menemukan keanehan-keanehan di antaranya. Ketika dia membaca kitab muqaddimahnya Ibnu Khaldun, dia melihat Ibnu Khaldun itu pernah cerita tentang Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Dan dalam kitab Ibnu Khaldun, Imam Ja'far itu dianggap sebagai orang yang mengetahui ilmu ghaib. Dikarenakan dalam cerita ini dibawakan oleh Ibnu Khaldun, Imam Ja'far ini adalah orang yang tahu kapan saat meninggalnya. Berarti kan Imam Ja'far ini figur yang luar biasa kan. Apalagi kemudian dia menemukan bahwa ternyata Imam Ja'far adalah guru dari a'immatul madzahib. Tapi kemudian aku dihadapkan pada realita dan fakta yang membuat aku shock. Bagaimana orang sehebat ini, semulia ini, kemudian satu riwayatnya tidak ada di Bukhari dan tidak ada di Muslim. Berarti ini ada masalah ini. Kok sampai orang sehebat ini, orang yang bahkan oleh Ibnu Khaldun dianggap mengetahui ilmu ghaib, kemudian satu riwayatnya tidak ada di Bukhari dan di Muslim. Menjadi tanya-tanya bagi dia sebagai pengkaji. Dia semakin membaca, dia melihat bahwa ini ternyata ada gerakan yang masif, sistematis untuk mendiskreditkan Syiah dan pengikut Ahlul Bait. Dia sudah mulai menemukan itu. Dan kemudian dia kenal dengan Nahjul Balaghah. Dia baru buka khutbah pertama ketika Imam Ali berbicara tentang tauhid. Dia kemudian sebagai seorang yang lisannya adalah Arab dan dia punya kefasihan, dia melihat tentang ma'arif ilahiyah dalam khutbah pertama Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dia geleng-geleng kepala dan dia kemudian langsung ingat dengan apa yang ada di riwayat yang pernah dia baca, kalau Tuhannya itu digambarkan kakinya ditaruh di neraka jahanam lah, ya. Jadi tidak bisa dibandingkan. Bagaimana ini ajaran yang menggambarkan Tuhan sedemikian tinggi dan agung dengan bahasa yang sangat tinggi, kemudian saya harus menemukan sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Allah yad'u qadamahu fi nari jahannam. Receh banget. Jadi dia semakin yakin dengan ajaran Ahlul Bait alaihimussalam. Dan akhirnya
dia bukan hanya menjadi seorang Syi'i nazari, tapi dia juga menjadi Syi'i yang amali. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.